Assalamualaikum, mari kita jelajahi topik Islam ini bersama-sama. Kamu tahu nggak sih tentang astronomi Islam dan kalender Hijriyah? Seru banget loh, ternyata. Petik 2. Kalender Hijriyah. Yang itu kan cuma buat tahu tanggalan bulan Ramadan sama Idul Fitri ya. Petik 2. Iya, itu salah satunya. Tapi sebenarnya jauh lebih dari itu. Bayangkan, di zaman dulu, sebelum ada teknologi canggih kayak sekarang, menentukan waktu salat, arah kiblat, bahkan kapan waktu ibadah haji itu sangat bergantung pada pengetahuan astronomi. Jadi, astronomi Islam ini bukan cuma ilmu pengetahuan biasa, tapi juga punya peran penting banget dalam praktik keagamaan kita. Wah, bener juga ya. Aku baru sadar. Gimana caranya mereka menentukan semua itu dulu? Petik 2. Nah, ini yang menarik. Para ilmuwan Muslim di masa keemasan Islam. Mereka itu luar biasa. Mereka membangun observatorium, menciptakan alat-alat pengukur yang canggih untuk zamannya, dan mengembangkan metode perhitungan yang super akurat untuk menentukan posisi bintang, pergerakan bulan, dan matahari. Bayangkan, mereka bisa memprediksi gerhana dengan sangat tepat. Loh, itu kan gak mudah. Butuh pemahaman matematika dan astronomi yang mendalam. Kok bisa ya mereka sampai sejauh itu? Zaman dulu kan belum ada komputer atau teleskop canggih kayak sekarang. Betul, mereka mengandalkan pengamatan yang cermat, ketelitian yang luar biasa, dan tentunya, berkat kecerdasan dan ketekunan mereka. Hasilnya, mereka menciptakan sistem kalender Hijriyah yang akurat dan sampai sekarang masih kita pakai. Sistem kalender ini penting banget karena menentukan waktu pelaksanaan ibadah-ibadah penting dalam Islam, seperti salat, puasa, zakat, dan haji. Bayangkan kalau kalendernya nggak akurat, bisa kacau semua ibadah kita. Petik 2. Wow, aku jadi respect banget sama para ilmuwan Muslim di masa lalu. Kira-kira apa aja sih yang mereka pelajari dalam astronomi Islam itu? Petik 2. Banyak banget. Mereka mempelajari pergerakan benda langit, menghitung jarak antara bumi dan bulan, memprediksi gerhana, menentukan arah kiblat dengan tepat, dan bahkan mengembangkan astrolab, alat yang bisa digunakan untuk menentukan posisi bintang dan matahari. Astrolab ini sangat membantu para pelaut Muslim dalam melakukan perjalanan jauh, loh. Bisa dibilang, pengetahuan astronomi Islam ini juga ikut berkontribusi dalam perkembangan navigasi maritim di masa itu. Benar juga ya. Jadi, kalau kita lihat sejarah, astronomi Islam ini nggak bisa dipisahkan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia. Ya, petik 2. Pasti, kontribusi mereka sangat signifikan. Banyak penemuan dan teori mereka yang kemudian menjadi dasar bagi perkembangan astronomi modern. Sayangnya, kontribusi mereka seringkali terlupakan atau bahkan diremehkan. Padahal, mereka punya peran besar dalam memajukan ilmu pengetahuan umat manusia. Miris juga ya. Lalu, bagaimana sih hubungan antara akurasi kalender Hijriyah dengan pengaruhnya pada kehidupan Muslim sehari-hari? Petik 2. Akurasi kalender Hijriyah itu krusial banget. Bayangkan, kalau perhitungannya salah, maka waktu ibadah kita juga bisa jadi salah. Misalnya, waktu salat, waktu puasa Ramadan, dan waktu pelaksanaan ibadah haji. Itu semua bergantung pada akurasi perhitungan astronomi. Oh iya, bener juga. Jadi, kalau kalendernya nggak akurat, bisa menimbulkan masalah besar dalam kehidupan beragama. Ya, petik 2. Betul sekali. Selain itu, pengaruhnya juga bisa meluas ke aspek sosial budaya.
Banyak tradisi dan kebiasaan masyarakat Muslim yang terkait dengan kalender Hijriyah. Misalnya, perayaan hari besar Islam, perencanaan kegiatan keagamaan, dan sebagainya. Jadi, akurasi kalender Hijriyah ini bukan cuma masalah teknis, tapi juga masalah sosial dan keagamaan. Ternyata rumit juga ya hubungan antara astronomi Islam, kalender Hijriyah, akurasi, dan pengaruhnya. Aku jadi lebih menghargai pengetahuan ini sekarang. Betul, kita seringkali menganggap remeh hal-hal yang sebenarnya punya sejarah dan makna yang dalam. Astronomi Islam dan kalender Hijriyah ini bukan cuma sekadar pengetahuan, tapi juga warisan budaya dan peradaban yang sangat berharga. Kita perlu terus mempelajari dan melestarikannya. Setuju banget. Terima kasih ya udah cerita banyak hal menarik tentang ini. Aku jadi lebih paham dan lebih menghargai ilmu astronomi Islam. Sama-sama, senang bisa berbagi pengetahuan. Mungkin kita bisa bahas lebih detail lagi tentang metode perhitungan kalender Hijriyah atau sejarah perkembangan observatorium Islam di lain waktu. Petik 2. Wah, ide bagus. Aku tertarik banget. Tahu nggak sih, kalau ternyata astronomi itu punya peran penting banget di awal-awal perkembangan Islam? Bukan cuma urusan bintang-bintang aja, tapi juga berkaitan erat sama kehidupan sehari-hari umat Muslim. Hah, beneran? Aku kira astronomi itu cuma soal ilmu pengetahuan modern aja. Nah, itu dia yang menariknya. Ternyata jauh sebelum teleskop canggih dan teknologi komputer, orang-orang Islam di masa lampau udah punya pemahaman astronomi yang luar biasa. Bayangin, waktu itu kan masih zaman penjelajahan, peta dunia aja belum selengkap sekarang. Tapi mereka sudah mampu mengamati langit, menghitung pergerakan benda-benda langit dengan akurasi yang cukup tinggi. Loh, petik 2. Wah, gimana caranya sih? Kan nggak ada alat canggih kayak sekarang. Nah, ini yang kerennya. Mereka menggunakan metode observasi yang sangat teliti. Bayangkan, mereka membangun observatorium, menciptakan alat-alat sederhana tapi efektif untuk mengukur posisi bintang dan planet. Punya keahlian matematika yang luar biasa pula. Sampai-sampai beberapa penemuan dan metode mereka baru ditemukan kembali berabad-abad kemudian oleh ilmuwan barat. Petik 2. Kok bisa ya mereka begitu ahli? Apa ada motivasi khusus? Petik 2. Tentu ada. Motivasi utamanya adalah agama. Islam mengajarkan pentingnya mengetahui waktu salat, arah kiblat, dan waktu-waktu penting dalam kalender Islam, yaitu kalender Hijriyah. Untuk menentukan semua itu, pengetahuan astronomi sangat krusial. Jadi, mengamati langit dan menghitung pergerakan benda-benda langit bukan sekadar keingintahuan ilmiah, tapi juga merupakan ibadah. Oh, jadi menentukan waktu salat dan arah kiblat itu butuh perhitungan astronomi yang rumit ya? Petik 2. Betul banget. Bayangkan, untuk menentukan waktu salat, mereka harus memperhitungkan posisi matahari, waktu terbit dan terbenam, serta panjang bayangan. Untuk arah kiblat, mereka harus mengetahui posisi Ka'bah di Mekah dengan sangat akurat. Dan semua itu dilakukan dengan alat-alat sederhana, tanpa bantuan komputer atau satelit. Petik 2. Wow. Itu pasti butuh ketekunan dan kecerdasan yang luar biasa ya. Pasti. Dan karena itu, banyak ilmuwan Muslim di masa keemasan Islam berkontribusi besar dalam perkembangan astronomi. Mereka mengembangkan metode-metode perhitungan, menciptakan alat-alat observasi, dan menulis buku-buku astronomi yang menjadi rujukan selama berabad-abad. Bahkan, beberapa istilah astronomi yang kita pakai sekarang masih berakar dari bahasa Arab. Bukti betapa besar kontribusi mereka. Berarti,
Kalender Hijriyah itu juga hasil dari perkembangan astronomi Islam dong? Petik 2. Tepat sekali. Kalender Hijriyah itu sendiri dibuat pergerakan bulan, menentukan awal bulan Hijriyah, terutama bulan Ramadan dan Syawal, memerlukan pengamatan yang cermat terhadap hilal, yaitu bulan sabit muda. Para ahli astronomi Islam mengembangkan metode-metode untuk menentukan awal bulan dengan akurat. Meski tetap ada perbedaan pendapat dan metode yang digunakan sampai sekarang. Aku jadi penasaran, bagaimana akurasi kalender Hijriyah ini? Apakah dia benar-benar akurat dalam menghitung waktu? Petik 2. Nah, ini yang menarik. Kalender Hijriyah adalah kalender lunar, siklus bulan. Berbeda dengan kalender Masehi yang solar, siklus matahari. Akurasi kalender Hijriyah berkaitan dengan ketepatan pengamatan hilal dan metode perhitungan yang digunakan. Perbedaan metode inilah yang kadang-kadang menyebabkan perbedaan tanggal, terutama di awal bulan. Jadi, meskipun ada perbedaan pendapat dan metode, secara umum kalender Hijriyah tetap akurat dalam menandai peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Islam. Kan? Petik 2. Betul. Dia tetap menjadi penanda penting untuk memperingati peristiwa-peristiwa penting seperti hijrah Nabi Muhammad SAW dan perhitungan waktu-waktu ibadah. Meski tidak seakurat kalender Masehi dalam menunjukkan waktu sepanjang tahun, akurasitasnya cukup memadai untuk tujuan keagamaan dan sejarah Islam. Jadi, astronomi Islam dan kalender Hijriyah bukan hanya soal ilmu pengetahuan, tapi juga punya pengaruh besar dalam kehidupan beragama dan kebudayaan umat Islam. Ya, petik 2. Tepat sekali. Dia merupakan bukti sinergi yang indah antara ilmu pengetahuan dan agama, di mana pencarian ilmu dilakukan untuk menjalankan ibadah dan memahami kehendak Tuhan. Pengaruhnya sangat luas. Dari pengaturan waktu salat hingga penentuan tanggal-tanggal penting dalam kalender Islam. Dan itu semua adalah bagian dari sejarah yang kaya dan menarik untuk dipelajari. Wah, aku jadi lebih menghargai perkembangan astronomi Islam setelah mendengar penjelasanmu ini. Aku kira cuma ilmu pengetahuan modern saja yang akurat. Tapi ternyata pengetahuan astronomi di masa lalu juga sangat berkembang dan berpengaruh besar. Petik 2. Betul. Itulah salah satu bukti kebesaran peradaban Islam di masa lalu. Dan itu menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan dan agama bukanlah dua hal yang berlawanan, melainkan bisa saling mendukung dan berkembang bersama. Tahu nggak sih? Ternyata astronomi Islam itu keren banget. Sejarahnya panjang dan pengaruhnya masih terasa sampai sekarang. Ucapku, memulai obrolan santai di sore hari. Beneran, aku cuma tahu Hijriyah. Itu kan kalendernya Islam. Ya, apa hubungannya sama astronomi? Tanya Rara, sahabatku, sambil menyeruput teh. Nah, ini dia yang seru. Jadi gini, kalau kita bayangkan zaman dulu, tanpa teknologi canggih kayak sekarang, menentukan waktu salat, arah kiblat, bahkan menentukan awal bulan Ramadan dan Idul Fitri itu nggak gampang. Kan? Mereka perlu pengamatan yang akurat terhadap pergerakan benda langit. Rara mengangguk penasaran. Iya juga ya, gimana caranya? Nah, disitulah peran astronomi Islam muncul. Para ilmuwan Muslim di masa kejayaan Islam. Mereka bukan cuma ahli agama, tapi juga ahli matematika, fisika, dan astronomi. Bayangkan, mereka membangun observatorium-observatorium besar, mempelajari pergerakan matahari, bulan, dan bintang dengan teliti. Mereka membuat tabel-tabel astronomi yang super akurat. Jauh lebih akurat daripada di Eropa saat itu. Loh, petik 2. Wah, seriusan? Kok bisa? Rara terperangah. Iya,
Serius, mereka punya metode pengamatan dan perhitungan yang sangat detail. Mereka nggak cuma mengandalkan pengamatan mata telanjang, tapi juga mengembangkan alat-alat ukur yang canggih untuk zamannya. Mereka bahkan sudah bisa memprediksi gerhana matahari dan bulan dengan tepat. Bayangkan, di saat orang-orang di Eropa masih bergulat dengan pemikiran geosentris, bumi sebagai pusat tata surya, ilmuwan Muslim sudah mengembangkan model-model kosmologi yang lebih maju. Walaupun belum sepenuhnya akurat seperti yang kita ketahui sekarang. Berarti, kalender Hijriyah itu juga hasil perkembangan astronomi Islam. Dong, tanya Rara, matanya berbinar. Pas banget, kalender Hijriyah itu kan kalender lunar. Siklus peredaran bulan. Nah, untuk menentukan awal bulan Hijriyah, khususnya bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah yang sangat penting bagi umat Islam, perhitungan astronomi ini sangat krusial. Mereka harus menentukan tepat kapan hilal bulan sabit muda terlihat, karena itu menandai awal bulan baru. Oh, jadi nggak sembarangan ya menentukan awal bulan itu? Petik 2. Betul banget. Dulu, penentuan awal bulan itu sangat bergantung pada pengamatan visual hilal. Para ahli astronomi akan mengamati langit secara langsung, dan mereka harus benar-benar memastikan pengamatan mereka akurat. Karena perbedaan penentuan awal bulan ini bisa berdampak besar. Bayangkan kalau Ramadan dan Idul Fitri dirayakan berbeda tanggal di berbagai tempat. Wow, aku baru sadar betapa pentingnya peranan astronomi Islam dalam kehidupan beragama, kata Rara. Terkesan. Betul. Dan pengaruhnya nggak berhenti sampai di situ. Pengetahuan astronomi yang berkembang di dunia Islam juga menyebar ke Eropa melalui jalur perdagangan dan pendidikan. Banyak karya-karya ilmuwan Muslim yang kemudian diterjemahkan ke bahasa Latin dan mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa, termasuk astronomi tentunya. Jadi, kita bisa bilang kalau astronomi Islam dan kalender Hijriyah memiliki peran penting dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dunia secara umum. Aku melanjutkan. Selain itu, akurasi perhitungan astronomi juga mempengaruhi aspek-aspek lain dalam kehidupan masyarakat Islam, seperti pertanian, perdagangan, dan bahkan perencanaan militer. Bayangkan, mengetahui waktu yang tepat untuk menanam dan memanen sangat penting untuk keberhasilan pertanian. Penggunaan kalender yang akurat juga penting untuk mengatur kegiatan perdagangan dan perjalanan jauh. Rara mengangguk. Aku jadi mikir, sekarang kita udah punya teknologi canggih, satelit, dan komputer. Tapi pengetahuan dan metode-metode yang dikembangkan para ilmuwan Muslim di masa lalu itu tetap relevan dan mengagumkan. Betul banget. Kita bisa belajar banyak dari ketelitian dan keuletan mereka dalam mencari ilmu. Mereka mendedikasikan hidup mereka untuk memahami alam semesta, dan hasilnya berdampak sangat besar, baik bagi umat Islam maupun bagi dunia secara keseluruhan. Itulah kenapa astronomi Islam dan kalender Hijriyah itu nggak sekedar kalender dan ilmu pengetahuan biasa, tapi juga warisan berharga yang patut kita apresiasi dan pelajari sampai sekarang. Kita terdiam sejenak, menikmati suasana sore yang tenang, sambil merenungkan betapa kaya dan kompleksnya sejarah astronomi Islam dan pengaruhnya yang masih terasa hingga saat ini. Seru banget ya, ucap Rara akhirnya. Aku jadi ingin cari tahu lebih banyak tentang ini. Petik 2. Aku tersenyum. Sama. Mungkin kita bisa cari buku atau dokumentasi tentang astronomi Islam dan tokoh-tokohnya. Pasti banyak hal menarik lainnya yang bisa kita pelajari. Jadi, gini, kita udah ngobrol panjang lebar tentang astronomi Islam dan kalender Hijriyah. Kan?
Dari awal gimana para ilmuwan muslim dulu begitu detail ngamatin bintang. Sampai akhirnya bisa bikin kalender yang akurat banget buat menentukan waktu salat, puasa Ramadan, dan haji. Seru banget ya. Bayangin mereka di zaman dulu. Dengan peralatan yang terbatas. Tapi pencapaiannya luar biasa. Petik 2. Iya, bener banget. Aku baru sadar. Ternyata hubungannya nggak cuma sebatas agama aja. Mereka juga berperan penting banget dalam perkembangan ilmu pengetahuan dunia, loh. Bayangin, kalau dulu nggak ada ilmuwan-ilmuwan muslim yang tekun mengamati langit. Mungkin perkembangan astronomi di dunia bakal jauh lebih lambat. Pasti, mereka nggak cuma nyalin pengetahuan dari Yunani atau bangsa lain. Tapi mereka kembangin, mereka kritisi. Dan mereka ciptakan inovasi baru. Mereka nggak cuma ngitung-ngitung aja, mereka juga berusaha memahami hukum-hukum alam semesta. Kayak misalnya, mereka udah paham tentang pergerakan planet-planet. Bahkan mungkin lebih detail daripada yang kita pelajari di sekolah dulu. Nah, itu dia. Dan itu semua berpengaruh banget ke kalender Hijriyah. Kita kan selama ini cuma tahunya, oh iya, kalender Hijriyah itu kalender Islam. Tapi di baliknya, ada panjang riset astronomi yang rumit banget. Bayangin, mereka harus menghitung dengan teliti siklus bulan. Untuk memastikan awal dan akhir bulan Ramadan. Misalnya, kesalahan sedikit aja, bisa berpengaruh besar, kan? Petik 2, benar banget. Dan aku baru ngeh juga. Ternyata akurasi kalender Hijriyah ini penting banget. Nggak cuma buat urusan ibadah aja. Bayangin, kalau penentuan waktu salat aja nggak akurat. Gimana bisa umat Islam menjalankan ibadah dengan khusyuk? Atau kalau penentuan waktu puasa Ramadan nggak pas? Bisa kacau semua jadwalnya. Terus, jangan lupa juga pengaruhnya ke bidang pertanian dan perniagaan. Dulu, petani pasti sangat bergantung pada kalender Hijriyah untuk menentukan waktu tanam dan panen. Begitu juga pedagang, untuk menentukan jadwal perjalanan dagang mereka, terutama di jalur laut yang bergantung pada posisi bintang. Wah, aku jadi teringat cerita kakekku dulu yang masih menggunakan kalender Hijriyah untuk aktivitas pertaniannya. Beliau bilang, keakuratan kalender itu sangat penting untuk keberhasilan panen. Dan ternyata, ilmu astronomi Islam ini juga berperan besar dalam navigasi di masa lampau. Kan, para pelaut muslim memanfaatkan pengetahuan bintang untuk berlayar ke berbagai penjuru dunia. Pastinya, mereka udah pakai astrolab dan alat-alat astronomi lainnya untuk menentukan arah kiblat, waktu salat, bahkan untuk navigasi. Hebatnya lagi, pengetahuan astronomi Islam ini kemudian menyebar ke berbagai belahan dunia, mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan di berbagai peradaban. Bisa dibilang, itu jadi salah satu bukti kontribusi Islam terhadap peradaban dunia. Jadi, kita bisa simpulkan ya, bahwa astronomi Islam dan kalender Hijriyah ini bukan hanya sekadar sistem penanggalan, tapi juga cerminan dari kehebatan intelektual dan ketekunan para ilmuwan muslim di masa lalu. Mereka nggak cuma mewariskan ilmu pengetahuan, tapi juga meninggalkan warisan akurasi dan presisi yang sangat luar biasa. Sampai sekarang aja, kita masih bisa merasakan manfaatnya. Betul banget. Dan yang paling penting, kita bisa belajar dari sejarah ini. Bahwa Islam nggak hanya mengajarkan tentang agama, tapi juga mendorong perkembangan ilmu pengetahuan. Sejak dulu, Islam sangat menghargai dan mendorong pencarian ilmu pengetahuan, termasuk astronomi. Ini seharusnya bisa menginspirasi kita untuk terus belajar dan berinovasi. Mencari ilmu pengetahuan untuk kebaikan umat manusia. Iya, setuju banget. Memang,
Kalau kita lihat dari segi akurasi, mungkin ada beberapa perbedaan kecil antara kalender Hijriyah dengan kalender modern. Karena kalender Hijriyah mengikuti siklus bulan, sedangkan kalender modern mengikuti siklus matahari. Tapi, kita harus apresiasi panjang dan detailnya para ilmuwan Muslim dalam menciptakan kalender ini. Itu menunjukkan kecerdasan dan komitmen mereka yang luar biasa. Tepat sekali. Jadi, kita akhiri obrolan kita ini dengan rasa kagum dan apresiasi yang mendalam terhadap kontribusi astronomi Islam dan kalender Hijriyah. Bukan hanya akurasinya yang mengagumkan, tapi juga pengaruhnya yang luas dan berkelanjutan hingga saat ini. Kita bisa belajar banyak dari sejarah ini, dan semoga bisa meneruskan semangat pencarian ilmu pengetahuan seperti para ilmuwan Muslim terdahulu. Setuju. Terima kasih ya udah mau ngobrol panjang lebar tentang ini. Aku jadi banyak tahu hal-hal baru yang menarik dan inspiratif. Petik 2. Sama-sama. Senang banget bisa berbagi pengetahuan ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran berharga dari perjalanan panjang astronomi Islam dan kalender Hijriyah ini. Kamu lagi ngapain? Tanya Rara, sambil menyeruput teh hangat di sore hari yang mendung. Lagi baca-baca nih, soal astronomi Islam, jawabku, sambil menunjuk buku tua yang terbuka di hadapanku. Lucu juga ya, ternyata sejarah astronomi Islam itu kaya banget. Rara mengerutkan kening. Astronomi Islam? Maksudnya gimana? Petik 2. Nah, ini nih yang seru. Bayangin aja, di masa keemasan Islam, ilmu astronomi bukan cuma sekedar hitung-hitungan bintang. Itu sangat penting, kaitannya erat banget sama agama, khususnya dalam menentukan waktu sholat, arah kiblat, dan juga kalender Hijriyah yang kita pakai sampai sekarang. Rara mengangguk penasaran. Oh iya, kalender Hijriyah. Aku sering dengar, tapi nggak terlalu paham sebenarnya. Nah, itu dia. Kalender Hijriyah kan kalender bulan. Siklus peredaran bulan mengelilingi bumi. Ini bedanya sama kalender Masehi yang siklus matahari. Astronomi Islam waktu itu berperan besar dalam menghitung siklus bulan ini dengan sangat akurat. Loh, bayangkan. Mereka sudah bisa memprediksi gerhana bulan dan matahari dengan tepat berabad-abad lalu. Bahkan lebih akurat dari beberapa metode yang ada di beberapa tempat di dunia saat itu. Aku melanjutkan. Jadi, para ilmuwan Muslim dulu bukan cuma mempelajari astronomi sebagai ilmu murni. Mereka melihatnya sebagai bagian integral dari ibadah. Mereka memahami bahwa untuk menjalankan ibadah dengan tepat, mereka harus menguasai ilmu astronomi. Setidaknya untuk menentukan waktu-waktu penting dalam agama. Kayak waktu sholat misalnya. Akurasi perhitungan astronomi ini menentukan ketepatan pelaksanaan ibadah. Jadi penting banget. Rara terkesima. Wah, keren banget. Aku nggak pernah kepikiran kayak gitu. Betul, mereka membangun observatorium besar, mengembangkan instrumen pengukuran yang canggih untuk zamannya, dan menghasilkan karya-karya tulis yang luar biasa. Banyak penemuan dan teori-teori mereka yang bahkan masih relevan sampai sekarang. Pengaruhnya terhadap perkembangan astronomi dunia juga sangat signifikan. Loh, aku mengingat kembali apa yang kubaca. Bayangkan, para ilmuwan Muslim ini tidak hanya mengamati langit. Mereka juga mencatat dan mendokumentasikan hasil pengamatan mereka dengan detail. Mereka mengembangkan metode-metode perhitungan yang sangat rumit, tapi akurat. Hasilnya, mereka mampu memprediksi gerhana dengan akurasi yang tinggi. Dan ini sangat penting untuk kalender Hijriyah. Lalu, apa pengaruhnya untuk kita sekarang? Tanya Rara. Banyak hal. Sebenarnya,
Pertama, kita masih menggunakan kalender Hijriyah untuk menandai tahun-tahun penting dalam sejarah Islam. Seperti hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Kedua, pengetahuan astronomi yang dikembangkan para ilmuwan Muslim dulu menginspirasi kita untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama ilmu astronomi modern. Kita bisa menghargai warisan ilmu pengetahuan yang kaya ini. Aku mengambil nafas sejenak. Ketiga, kalau kita renungkan, cara para ilmuwan Muslim memandang astronomi itu mengajarkan kita tentang pentingnya ketepatan dan kedisiplinan dalam beribadah. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menentukan waktu-waktu ibadah dengan tepat perhitungan astronomi yang akurat. Ini menunjukkan betapa pentingnya kesungguhan dalam menjalankan ibadah. Rara mengangguk setuju. Iya, sebenarnya banyak pelajaran tersirat yang bisa kita ambil dari sejarah astronomi Islam. Bukan cuma soal perhitungan rumit, tapi juga tentang etos kerja, ketelitian, dan pentingnya mencari ilmu untuk menjalankan ibadah dengan baik. Persis, dan itulah yang aku rasakan setelah membaca buku ini, kataku. Tersenyum. Ternyata, sejarah astronomi Islam dan kalender Hijriyah itu tidak hanya sekadar sejarah ilmu pengetahuan, tapi juga merupakan cerminan dari kearifan dan ketekunan umat Islam di masa lalu, yang bisa kita pelajari dan kita ambil hikmahnya untuk kehidupan kita sekarang. Rara tersenyum. Aku jadi penasaran dan ingin mencari tahu lebih banyak nih. Petik 2. Kita sama-sama tersenyum, merasakan kehangatan sore hari yang mendung itu. Diisi dengan percakapan yang menarik tentang warisan ilmu pengetahuan Islam yang luar biasa. Lebih dari hanya sebuah percakapan. Ini merupakan sebuah renungan tentang betapa kaya dan berharganya warisan leluhur kita, yang patut untuk kita lestarikan dan kita wariskan kepada generasi Meng. Sampai jumpa, semoga Allah memberkati kita semua. Itu pembahasan hari ini.